Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita panjatkan puja dan puji dan sanjungan kehadirat Allah tabaraka wa taala, zat yang maha terpuji. Dan tidak lupa pula untuk senantiasa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya di dalam waktu yang sangat berharga ini, di bulan suci Ramadan yang penuh barakah dan kemuliaan serta kebajikan ini, di penghujung hari untuk kita menanti berbuka, insyaallah kita akan bersama berbicara, membahas tentang satu hikmah daripada puasa, yaitu puasa Ramadan, yaitu muraqabatus shaim li Rabbi subhanahu wa ta'ala. Sikap muraqabah yang dirasakan oleh orang yang berpuasa akan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, atau bahwa ia merasa bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba, yang Allah anugerahkan kepada hamba, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bermacam-macam musim ketaatan dan musim ibadah, agar menolong hamba tersebut untuk semakin mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan, yakni memenuhi permintaan atau permohonan hamba, sehingga mudah-mudahan dengan cara demikian itu, dengan banyaknya musim-musim ketaatan dan musim ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan realisasi daripada makna ubudiyah itu hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala, agar makna ibadah yang murni itu benar-benar diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang ia merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan tersendiri pada ibadah puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan di antara keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada ibadah puasa yang paling tampak adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi yang beliau meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, muttafaqun alaih. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya, adalah untuknya, kecuali puasa. Maka sungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hikmah daripada ibadah puasa yang demikian ini, sebagaimana yang disebutkan oleh segolongan daripada ulama, bahwa puasa menampakkan, menonjolkan sisi muraqabatullah pada diri hamba di banyak keadaan ibadah-ibadah lainnya. Yakni ibadah puasa ini lebih banyak menonjolkan sikap ataupun muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap diri hamba, lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kalaulah ibadah-ibadah lain itu juga Allah tetap muraqabah ataupun menumbuhkan pada diri seorang hamba akan muraqabatullah terhadap dirinya, maka pada ibadah puasa ini lebih besar.
Di samping karena agungnya ibadah puasa ini, juga tampaknya sikap muraqabah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni perasaan bahwa ia lebih banyak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi itu juga tampak pada diri orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini sikap peremehan terhadap sisi muraqabatullah pada diri hamba ini. Sikap muraqabatullah pada diri hamba ini. Di sini ada beberapa bentuk yang perlu diperhatikan yang sering terjadi sehingga seseorang kehilangan hikmah daripada ibadah puasa, yaitu bahwa ia berada di dalam pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan illa shauma fa innahu li, kecuali ibadah puasa maka sungguhnya ibadah puasa itu diperuntukkan bagiku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasinya. Di antara bentuk-bentuk penyelewengan daripada prinsip pertama, prinsip yang agung ini, yang pertama yaitu adamut taharri fi bad'il ibadati wa nihayatiha. Tidak ada kesungguhan di dalam mengawali ibadah puasa ini juga sampai akhirnya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka kurang peduli dan tidak merasakan kegembiraan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian mereka menganggap ia biasa-biasa saja sebagaimana ibadah yang lainnya, dan ia menghadapi bulan Ramadan sebagaimana hari-hari lainnya. Ada pula yang lebih dahsyat, wal'iyadu billah, yaitu ketika sebagian kaum muslimin mereka merasa terbebani dengan ibadah puasa ini. Ketika ia harus bekerja dalam keadaan menahan lapar dan dahaga, terlebih lagi bila pekerjaannya mungkin tergolong menggunakan tenaganya. Hal yang demikian ini termasuk bentuk yang menghilangkan sikap muraqabatullah pada diri hamba tersebut. Di antara rukun-rukun yang prinsip di dalam ibadah, rukun-rukun yang prinsip di dalam ibadah keseluruhan, yaitu menegakkannya pada waktunya yang telah ditentukan secara syar'i. Dan salah satu termasuk kesempurnaan muraqabatullah, pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hamba, yaitu ada beberapa keadaan yang tampak di dalam puasa di sini, yaitu di dalam keadaan yang pertama, dukhulu syahri Ramadan wa khurujuh, memasuki awal bulan Ramadan dan juga keluar dari bulan Ramadan. Ini awal masuk bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan ini adalah di situ ada muraqabatullah pada diri hamba. Ada perhatian yang lebih pada diri hamba akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya di dalam ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka tidak dibolehkan seseorang berpuasa Ramadan yaitu sebelum masuknya bulan Ramadan. Di sini ada sikap muraqabah. Kita menanti, menunggu akan kedatangan bulan Ramadan ini. Nah, ini orang yang berpuasa yang memiliki sikap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasukinya bulan suci Ramadan ini, maka ia tidak meniatkan puasa Ramadan kecuali setelah masuk bulan Ramadan. Dan itu dimulai dengan terbenamnya matahari di malam pertama Ramadan. Maka standar ukuran masuknya awal bulan Ramadan yaitu berdasarkan ketetapan para penguasa kaum muslimin dan juga dengan penetapan secara syar'i mengenai masuknya awal Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika tidak tampak hilal Ramadan di hari ke-29 setelah terbenamnya matahari. Dan
Di sini juga harus senantiasa mengikatkan dengan puasa dan berbuka bersama-sama. Maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menetapkan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah yang menetapkan awal dan akhir Ramadan ini dengan ru'yatul hilal atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30, yang tujuannya adalah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri secara bersama-sama bersama dengan kaum muslimin lainnya. Hal ini sejalan dan bentuk pengamalan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna. Puasa Ramadan atau berpuasa Ramadan itu adalah ketika kalian semua bersama-sama berpuasa, yaitu menjalankannya bersama-sama dengan pemerintah kaum muslimin. Wal fitru yauma tuftirun, dan berbuka dari berpuasa yaitu mengakhiri puasanya adalah bersama-sama dengan pemerintahan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya di dalam sebuah negara. Wal fitru yauma tuftirun, yaitu berbukanya kaum muslimin dari ibadah puasa dilakukan secara bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Illa anna ijtihada ba'din nasi fi idkhali syahri aw ikhraji binaan ala syi'at yabruzu awal syahr wa akhirah. Inilah yang sebenarnya yang tetap di dalam syariat, berpuasa dan mengakhiri Ramadan bersama dengan kaum muslimin di bawah ketetapan pemerintahan Islam. Namun ada sebagian orang yang ia berusaha mengawali awal Ramadan dan juga akhir Ramadan hanya semata-mata berdasarkan isu, yaitu tampaknya atau munculnya bulan Ramadan dan akhir dari bulan Ramadan hanya dengan mengikuti isu ataupun desas-desus yang muncul di permukaan tanpa ada dasar ataupun ketetapan dari para ulama. Ini hal yang sebenarnya diabaikan. Artinya yang menyebabkan terjadinya perselisihan penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Maknanya sekiranya seluruh kaum muslimin mereka menyerahkan penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan kepada pemerintah muslimin yang mereka bekerja sama dengan instansi-instansi Islam ataupun ormas-ormas Islam lainnya di dalam menetapkan bulan Ramadan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian itu akan menumbuhkan kebersamaan dan kebersatuan di antara kaum muslimin. Sedangkan ketika mereka mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan secara individu ataupun kelompok tidak menyerahkan hal ini kepada pemerintah kaum muslimin, maka yang terjadi adalah perselisihan, perbedaan yang mengakibatkan tidak adanya kebersatuan kaum muslimin di dalam menjalankan syariat puasa Ramadan maupun sholat Idnya. Di sini tidak ada kesempurnaan untuk dapat memahami kaidah yang agung ini, yaitu mengawali bulan Ramadan dengan ketetapan pemimpin kaum muslimin yang menetapkan adanya ru'yatul hilal pada hari itu dan juga mayoritas kaum muslimin. Ini hal pertama yang menyebabkan mereka berpaling daripada ketentuan umum daripada kaum muslimin. Kemudian kondisi kedua, mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di dalam kitab suci yang mulia, kitab sucinya Al-Qur'an Karim, yaitu awal dari puasa dan akhir daripada puasa.
awal dan akhir daripada puasa, yaitu dalam firman-Nya Allah tabaraka wa taala berfirman, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail, yaitu penentuan satu hari puasa, awal dan akhir daripada puasa di dalam satu hari. Allah berfirman, maka makanlah dan minumlah sehingga tampak jelas oleh kamu antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya adalah antara terbitnya fajar, antara benang putih yaitu fajar sodik minal khaitil aswadi dari fajar kadhib ataupun dari malam. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga malam, yaitu sehingga terbenam matahari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan perhatian yang lebih, yaitu mengenai awal pelaksanaan puasa dan akhir daripada pelaksanaan puasa dalam satu hari. Diawali dengan terbitnya fajar shadiq. Yang di negeri kita kadang ada sebagian kaum muslimin yang mensandarkan awal puasanya dengan imsak. Yang imsaknya ini 10 menit lebih cepat dari semestinya waktu azan. Tetapi ini pun juga sebenarnya yang perlu diteliti ulang dan perlu diperhatikan kembali, yaitu mengenai definisi fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu fajar kedua, al-fajrus tsani, yaitu ketika cahaya merah ataupun cahaya kuning kemerah-merahan yang tampak di ufuk timur secara membujur, garis merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan di ufuk timur di saat terbitnya fajar. Itu hakikatnya fajar shadiq. Maka itulah awal daripada seseorang menjalankan ibadah puasanya di hari itu. Maka ketentuannya bukan adzan. Adzan adalah yaitu tanda sudah masuknya waktu yang harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan masuknya waktu. Maka mestinya adzan itu tidak bersandar kepada jadwal penanggalan waktu, akan tetapi bersandar kepada kondisi nyata dari alam, yaitu terbitnya fajar shadiq. Dan ini semestinya yang bisa melakukan hal ini ketetapannya yaitu mereka yang tinggal di tepi pantai yang berada di sebelah timur di suatu kota, sehingga mereka ketika melihat terbitnya fajar bisa segera mengumandangkan adzan dan memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin telah memasukinya waktu fajar shadiq, yang berarti mereka para shaimin sudah harus memulai puasanya dengan menahan diri dari makan dan minum sampai dengan terbenam matahari. Demikian pula terbenamnya matahari adalah tanda berakhirnya puasa satu hari itu, yang sesungguhnya harus dilakukan pelaksanaan secara real, nyata, bukan hanya bersandar kepada ketetapan azan maghrib, yaitu berdasarkan penanggalan kalender Ramadan. Jadi mestinya mereka yang ada di barat, yang berada di tepi barat, di tepi pantai, untuk bisa memberitahukan telah terbenamnya matahari dengan dikumandangkan adzan, yang itu menjadi pemberitahuan bagi seluruh kaum muslimin di kota tersebut untuk berbuka dari ibadah puasanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengikatkan antara masuknya fajar shadiq, yaitu mengingatkan ibadah puasa dengan diawali masuknya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Fajar shadiq sebagai awal dan terbenamnya matahari sebagai akhir daripada ibadah puasa.
ada pelajaran terpenting di dalam syiar ini, yaitu syiar yang umum untuk mereka bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dari awal pelaksanaannya sampai dengan akhirnya. Di samping awal mengetahui awal bulan Ramadan, maka juga di sini juga mengetahui awal pelaksanaan ibadah puasa dan juga akhir dari bulan Ramadan, sama juga dibarengi dengan senantiasa mengakhiri puasa satu hari bersama-sama, yaitu dengan waktu tenggelamnya matahari. Hal ini pelajaran terpenting di sini adalah yaitu dilakukan hal ini di dalam satu negeri untuk mengatur selalu penentuan waktu fajar, yaitu terbitnya fajar tsani, fajar kedua, fajar shadiq, dan terbenamnya matahari di setiap hari. Yang hal ini akan menyeragamkan kaum muslimin di satu negeri, di satu kota, di dalam melaksanakan ibadah puasa secara sempurna. Ini sikap yang seperti ini ada unsur muraqabah, yaitu sikap penjaga atau sikap kesadaran dari para shaimin akan waktu pelaksanaan ibadah puasanya, baik awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan maupun awal pelaksanaan ibadah puasanya sampai dengan berakhirnya atau berbukanya di setiap harinya. Di sini keadaan pertama yang sering diabaikan, kita lebih suka banyak menyandarkan kepada azan, yang kadang azan ini tidak benar-benar dilaksanakan berdasarkan kondisi alam yang menjadi ketentuan awal dan akhir daripada puasa, terutama dalam satu hari. Maka ini sebenarnya yang harus selalu diperhatikan oleh kaum muslimin. Hal itu supaya kita senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan syariat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengawali puasanya dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kondisi kedua atau bentuk kedua yang sering diabaikan, yaitu mereka kaum muslimin sebagian mereka kurang mengagungkan ibadah secara umum. Di bulan Ramadan seorang muslim ia menunaikan berbagai macam ibadah-ibadah yang agung. Karena di dalam bulan Ramadan ini mereka berpuasa, juga melaksanakan salat tarawih qiyamul lail, dan juga di dalamnya ada bentuk-bentuk pengikatan antara diri hamba dengan Rabb-nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam banyak bentuk peribadatan, seperti berdoa, seperti bersandar kepada Allah. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini pula terkumpulkan pada diri seorang yang berpuasa aneka ragam bentuk macam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di waktu-waktu yang utama, karena Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang memiliki keutamaan yang besar, sehingga bersatu antara ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang berpuasa selama Ramadan ini dengan kemuliaan dan keutamaan waktu yang telah Allah jadikan pada bulan Ramadan. Di samping keagungan daripada syiar-syiar yang mulia ini, karena semua ibadah di bulan Ramadan menjadi spesial dan menjadi istimewa dan berbeda dengan segala bentuk ketaatan yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Dan namun pada sebagian kaum muslimin mereka masih meremehkan pelaksanaan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan, padahal bulan ini mengumpulkan, menyatukan berbagai kebajikan dan keutamaan. Di antara sikap meremehkan yaitu at-tasahul fi ma yukhillu bis-shaumi min mukhalafat. Sikap meremehkan yaitu mereka mengabaikan hal-hal yang bisa mengurangi ataupun
mengurangi daripada nilai puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ia tidak meninggalkan perkataan palsu atau perkataan dusta dan tidak pula meninggalkan perbuatan dusta atau palsu, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak memiliki suatu hajat pun pada dirinya fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu, yaitu meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya Allah tidak peduli dan tidak lagi perhatian dan tidak lagi memberikan harapan kebaikan bagi orang yang berpuasa yang masih saja berkata dusta dan juga melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ucapan ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tampak pada sebagian kaum shaim, orang-orang yang berpuasa, kadang mereka mengira bahwa puasa hanyalah semata-mata menahan lapar dan dahaga, menahan diri dari makan dan minum. Namun ia membiarkan hawa nafsunya untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan. Inilah yang tampak pada sebagian orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yang mengabaikan hal-hal yang bisa menghilangkan keutamaan dan fadilah daripada puasanya. Puasa itu sendiri merupakan satu syiar yang agung yang mengharuskan bagi orang yang berpuasa untuk mengutamakan, yaitu ketaatan kepada Allah atas segala bentuk kemaksiatan dan dari segala amalan yang dapat mengurangi amalan pahalanya. Maknanya sesungguhnya orang yang berpuasa dituntut untuk lebih banyak memperhatikan ketaatan-ketaatannya kepada Allah dan menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan yang itu bisa merusak ibadah puasanya ataupun mengurangi kesempurnaan daripada ibadah puasanya, yaitu dengan tenggelam di dalam kemaksiatan. Karena semua jenis kemaksiatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri orang muslim sepanjang hidupnya. Akan tetapi ketika di bulan suci Ramadan, maka keharamannya lebih besar, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan hambanya dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan berpuasa mengosongkan perutnya dari makanan dan minuman dari waktu tertentu, yaitu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dibarengi dengan mengosongkan nafsunya dari segala dorongan-dorongan kemaksiatan dan dorongan-dorongan yang negatif. Maka disinilah keistimewaan yang terdapat pada ibadah puasa, yaitu tidak sekedar mendorong kita, memaksa kita untuk menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga mendorong dan melatih diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan yang kadang masih kita lakukan di luar Ramadan. Sebab orang yang menyadari bahwa ibadah puasanya akan menjadi sia-sia bila ia melakukan perbuatan dosa di saat beribadah puasa, tentu dia akan menahan dirinya untuk tidak melakukan segala bentuk kemaksiatan yang bisa menggugurkan
nilai-nilai ubudiyahnya, yaitu di dalam beribadah kepada Allah dengan puasanya tersebut. Tidak hanya pahala puasanya hilang, namun juga ia tidak mendapatkan kebajikan apapun dari ibadah puasanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang menyebutkan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Artinya tidak ada gunanya bagi Allah orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya bila ia masih melakukan keburukan-keburukan. Maka puasa mencegah orang yang berpuasa dari makan dan minum, dan juga memakan daging saudaranya, yaitu dalam bentuk ghibah atau namimah, atau mencaci, atau menuduh, atau membenci, atau bertikai. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menanamkan keagungan ibadah pada diri orang yang berpuasa, sebagaimana yang beliau sabdakan di dalam hadis yang lainnya, yaitu beliau bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaimun." Muttafaqun alaih. Apabila hari puasa bagi diri seseorang di antara kamu, maknanya apabila seorang di antara kamu sedang menjalankan ibadah puasanya, maka janganlah ia berkata dengan perkataan yang kotor, perkataan yang menjijikkan, perkataan yang keji, dan jangan pula ia banyak berteriak-teriak yang tidak ada tujuan dan faedahnya, yang tidak dibenarkan. Bahkan katakan Nabi, fa in sabau ahadun aw qatalahu, bahkan sekiranya ada seseorang yang mencaci makinya atau mendorongnya untuk membalas caci makiannya, atau mengajaknya berantem, bertikai, beradu mulut, falyakul, maka hendaknya ia mengatakan, ini imru'un shaimun, hendaknya ia berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa, aku adalah orang yang berpuasa. Ucapan ini imru'un shaimun bukanlah sekedar ucapan diri kita kepada orang yang mengganggu kita atau yang memancing emosi kita, namun lebih daripada itu, yaitu ucapan kita yang kita tujukan kepada diri kita, menyadarkan diri kita akan hakikat kondisi kita yang sedang berpuasa, yang bisa jadi ibadah puasa atau pahala puasa itu hilang bila dia lalai. Sehingga ketika mengatakan ini imru'un shaimun, aku adalah orang yang sedang berpuasa, ketika dia menyadari dirinya sedang berpuasa, maka ia akan menahan dirinya dari membalas dari sikap negatif orang lain kepada kita. Maka di sini di dalam ibadah puasa ini diajarkan kesabaran, diajarkan kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap gangguan-gangguan luar. Ini kondisi pertama, yaitu sikap yang banyak diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin di dalam beribadah di bulan Ramadan. Kondisi kedua, yaitu sikap menggampangkan di dalam melaksanakan sunnah-sunnah, sikap menggampangkan, meremehkan terhadap ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan puasa, yang puasa itu adalah, yaitu di dalam puasa itu sendiri terdapat pengagungan terhadap sebagian amalan-amalan sunnah, yaitu maknanya amalan sunnah di dalam puasa yang diabaikan oleh sebagian orang. Apa itu? Makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Rawahu Muslim. Yang memisahkan, membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu makan sahur.
Maknanya bahwa dulu umat-umat terdahulu mereka di dalam berpuasa tidak boleh makan sahur. Tidak ada makan sahurnya. Jadi adanya buka tapi tidak ada sahur. Dan berbukanya pun tengah malam. Sedangkan puasa bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dianjurkan seseorang itu untuk makan sahur, dan di dalam makan sahur ini sendiri terdapat keistimewaan, keutamaan. Namun sebagian orang-orang yang berpuasa mereka meremehkan terhadap anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur sebelum terbit fajar shadiq, yaitu orang yang mengabaikan makan sahur ini hakikatnya ia mengabaikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu menjadi hilang, menjadi tidak ada faedahnya, ataupun terlewatkan oleh dirinya. Yaitu juga orang ini mengabaikan waktu ijabah, waktu terkabulnya doa, yaitu waktu sahur. Dan juga ia mengabaikan anjuran untuk banyak beristighfar di waktu sahur. Adapun orang yang makan sahur maka ia akan mendapati barokah yang besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur, makanlah sahur, makan sahurlah kamu karena sungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya orang yang makan sahur dia mendapatkan barokah. Dan juga yang berkaitan dengan ini adalah mengakhirkan makan sahur. Ini termasuk satu sunnah yang kadang diremehkan. Seseorang kadang ia makan sahurnya di jam 1 malam, di jam 2 malam, dan ia tidak lagi makan sesudah itu sebelum memasuki waktu fajar shadiqnya. Ia kehilangan keutamaan yang banyak pula, karena sahur itu adalah yang utamanya adalah yaitu menjelang terbitnya fajar shadiq. Sehingga dianjurkan bagi seseorang yaitu untuk mengakhirkan waktu sahurnya, sehingga ketika dia selesai makan sahur telah selesai pula waktu untuk makan sahur, yaitu masuk ke waktu subuhnya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga yaitu sikap meremehkan di dalam menunaikan sebagian ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan yaitu sholatul lail, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaq alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa menghidupkan malam Ramadan, yaitu ibadah di malam Ramadan, baik dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya, atau dengan melaksanakan salat taraweh dari ba'dal isya'nya sampai waktu yang panjang, yang ia mengambil sebagian malamnya untuk qiyamul lail, atau juga untuk tilawatil Quran, atau juga untuk bersedekah, atau untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Sungguhnya bila itu dilakukan karena iman dan bukan karena yang lainnya, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sholat malam termasuk qiyamul lail di sini disunnahkan sepanjang tahun. Sholat malam itu disunnahkan sepanjang tahun. Akan tetapi di bulan Ramadan ia lebih ditekankan lagi, dan pelaksanaannya dengan cara berjamaah. Sedangkan qiyamul lail di luar Ramadan maka ia anjurannya dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, meskipun boleh dilaksanakan dengan berjamaah, yaitu dengan keluarga, suami, istri, atau dengan anak, atau biasanya kadang melakukan sendiri. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi pelaksanaan qiyamul lail ini dengan berjamaah. Hal ini karena
pahala yang dijanjikannya sangat besar sekali. Sebab orang yang sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih berjamaah bersama imam, sampai dengan selesainya imam, maka ia kutiba lahu ajru qiyamil lail. Ia ditulis seperti melaksanakan qiyamul lail sepanjang malamnya. Dan termasuk di antara hal yang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu di malam-malam Ramadan atau di bulan Ramadan, yaitu ibadah-ibadah, mereka tidak memuliakan, mengagungkan ibadah qiyamul lail ini di antaranya. Yaitu ada yang kadang meremehkan, tidak melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih tidak ikut, sunnah saja, sehingga ia tidak mengerjakannya. Atau dia mengerjakannya dengan cara yang tidak semestinya, mengerjakannya terburu-buru, sehingga ia menyelesaikan 11 rakaat hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit. Yang ini semua tidak memberikan pelatihan ataupun pembinaan yang baik sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat yang memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar. Ini maknanya tidak mengagungkan ibadah qiyamul lail itu sendiri. Kadang mereka melakukannya dengan sangat tergesa-gesa sehingga tidak khusyuk, apalagi tumakninah. Ada lagi yang menunaikannya, yaitu menunaikannya tidak ikhlas, tidak sepenuh hati. Kadang ia melakukannya dengan berbangga-bangga di hadapan manusia. Padahal ibadah qiyamul lail ini adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib di dalam ibadah itu adalah mengikhlaskan ibadah itu karena Allah dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah sesungguhnya seorang hamba dibina untuk merasa bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah makna daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, bukan karena kebiasaan, bukan pula karena ingin dipandang manusia, atau bukan karena merasa tidak enak terhadap orang lain. Itu semua tidak termasuk ke dalam makna imanan wahtisaban. Tapi makna imanan wahtisaban yaitu ketika seorang melaksanakannya benar-benar semata-mata karena Allah dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya tidak semua orang yang bangun malam mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang yang bangun malam namun tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya atau dari bangun malamnya selain hanya begadang belaka, yaitu karena tidak menunaikannya sebagaimana yang dituntutkan oleh syariat agama. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, dan insya Allah masih ada satu pembahasan yang mudah-mudahan nanti bisa kita sambungkan pada kesempatan mendatang biidznillah. Dan kita sudah masuki berbuka, mudah-mudahan menyegerakan berbuka termasuk bagian daripada sunnah-sunnah berpuasa yang tidak boleh kita abaikan. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.